Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang qada dan qadar. Menurut bahasa, qada artinya ketentuan, pelaksanaan hukum atau keputusan, sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat irodahnya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikitpun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan kepada zaman azali sejak permulaan zaman. Wujud qada atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan iradah kehendak Tuhan disebut qadar. Gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluknya, yaitu ke semua isi yang ada di bumi atau semua yang ada di dunia. Quran Surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan ketentuan atau ketentuan. Lalu pada firman Allah, Quran Surat Al-Hadid ayat 22, tiada suatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauful Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. 2. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. 3. Merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. 5. Tawakal dan berdoa kepada Allah atas segala usaha yang telah dilakukannya. Dan 6. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, pada ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang beriman kepada qada dan qadar itu mempunyai sifat yang tidak sombong. Dalam beberapa kasus kita bisa menemukan contoh seperti ini. Ada seseorang anak yang memenangkan lomba olimpiade matematika, misalnya seperti itu. Dia menang juara 1, lalu dia merasa senang karena apa yang dicapainya itu bukan semata-mata karena kemampuan dari dirinya saja, tapi dengan qada dan qadar Allah, akhirnya dia dapat memenangkan olimpiade itu. Karena semua kesuksesan itu adalah berkat karunia pertolongan dari Allah. Hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar Allah akan selalu sesuai dengan qadanya. Artinya, perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'allaq.
Takdir mubrom yaitu ketentuan Allah yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar usaha. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 78 yang artinya walau kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah SWT yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengizinkannya. Adapun firman Allah pada surat Ar-Ra'd ayat 11 sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, contoh dari takdir mubrom dan takdir mu'allaq sebagai berikut. Contoh takdir mubrom yang jelas-jelas tidak dapat diubah dan tidak dapat diprediksikan, yaitu 1. Datangnya hari kiamat, 2. Jenis kelamin bayi yang baru lahir, 3. Kematian seseorang, 4. Jodoh, 5. Usia seseorang. Jadi pada kelima contoh tersebut adalah contoh takdir yang tidak bisa diprediksikan, takdir yang tidak dapat diubah, dan takdir yang hanya Allah yang tahu kapan dan di mana kejadian-kejadian tersebut akan terjadi. Lalu ada contoh takdir mu'allaq. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun, sungguh-sungguh. Untuk menjadi kaya, kita harus rajin bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk menjadi sehat, kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Nah, ini contoh takdir mu'allaq itu adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia, yaitu ketentuan yang kita tentukan dari diri kita sendiri. Contohnya, saat ini kalian sedang berada di kelas 9. Pada kelas 9, kalian ingin lulus. Kalau kalian ingin lulus dengan nilai yang memuaskan, berarti kalian harus belajar. Lalu setelah itu kalian ingin sukses, ingin menjadi pengusaha atau ingin menjadi YouTuber, katakanlah seperti itu. Ya, kalian harus rajin bekerja, kalian harus semangat, tidak boleh bermalas-malas. Nah, seperti itu. Kalau tidak melakukan hal yang seperti itu, seumpama kalian sekarang tidak belajar dengan tekun atau tidak bersungguh-sungguh maka kalian nanti tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Contohnya seperti itu. Lalu di poin yang nomor 3 ini sesuai dengan kejadian yang sekarang terjadi, yaitu COVID-19. Untuk menjadi sehat, untuk terhindar dari COVID, apa yang kita lakukan? Yaitu contohnya 3M. Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalau kalian sudah melakukan 3 tersebut dengan ikhtiar dan doa pastinya, insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19. Adapun dalil nakli tentang kodok dan kodar pada Quran surat An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi dan kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka tertimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Lalu pada Quran surat Al-Hijr ayat 5, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Quran surat Al-Ankabut ayat 62, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan dia pula menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksud dari dalil-dalil tersebut adalah seperti ini. Quran surat An-Nisa ayat 78 menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti terjadi, tidak seorang pun dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang, tidak terkena musibah, mereka mempunyai sifat apabila mendapat kesenangan dari nikmat akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan atau kesialan Nabi Muhammad. Dengan demikian jelas bahwa kematian atau maut merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala
yang sudah pasti terjadi. Quran Surat Al-Hijr ayat 5 menjelaskan bahwa ajal manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mendahului apalagi mengundurkannya. Jadi tidak ada manusia ataupun apalah itu kecuali Allah yang bisa menahan kematian. Misalnya orang yang akan ditakdirkan meninggal pada hari ini jam segini di sini. Nah, kita nggak bisa lari. Kalau sudah ditakdirkan mati ya mati. Seperti itu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 62. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Orang yang mau berusaha dan berdoa untuk memperoleh rezeki tersebut. Jadi kalau kita mau berusaha, mau berdoa, maka pasti rezeki itu akan dilapangkan. Contohnya kalian mau ujian atau kalian mau masuk SMA favorit atau SMK favorit seperti itu. Pastinya kan ada tesnya. Nah, sebelum tes itu kita persiapkan diri kita sebaik mungkin, yaitu dengan cara belajar dan berdoa. Fungsi iman kepada qada dan qadar. 1. Membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. 2. Sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah. Firman Allah, Surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan tersebut dinamakan tarji atau istirja. Firman Allah, Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Nah, pada surat tersebut menjelaskan bahwa orang yang telah beriman pasti akan mendapatkan ujian yang lebih berat lagi. Semakin tinggi imannya, maka ujiannya akan semakin berat. Dan itu menunjukkan keimanan orang itu kepada qada dan qadar. 3. Tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. Pastinya kalau seumpama kita berhasil melakukan sesuatu atau berhasil memenangkan sesuatu di segala apapun itu, tidak merasa sombong dan sadar bahwa semata-mata yang membuat kita berhasil adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita gagal, tidak merasa kecil hati bahwa kegagalan itu akan menjadi suatu keberhasilan di kemudian hari. 4. Sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup beristiqomah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugas dikerjakan dan tugas akan dikirim ke grup WA atau di Google Class di masing-masing kelas. Nanti saya kirimkan melalui wali kelasnya masing-masing dan segera dikumpulkan tepat waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.